Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Amdana Putra dari kelompok 5 mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu terkait analisis kecelakaan kerja di Hotel Ibis Malang untuk memenuhi tugas topik RPS, investigasi kecelakaan, mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Komariatu Solihah. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 5. Next. Yang pertama ada Anggita Jarainaya. Yang kedua ada Dewi Fitri Haramawati. Yang ketiga ada Prasiska Triwayuni. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Rizky Amdana Putra. Next. Sebelum melanjutkan ke bagian inti, di sini kami selaku kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran guru besar dan atau dosen yang ada di Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi maupun di Prodi Pariwisata. Yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Mufil Hanani selaku Rektor UB, lalu ada Profesor Dr. Aulaniam selaku Wakil Rektor 1, dan selanjutnya ada Profesor Dr. Andes Gugus Prianto selaku Wakil Rektor 2. Selanjutnya ada Profesor Dr. Andes Abdul Hakim selaku Wakil Rektor 3. Selanjutnya Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jatis selaku Wakil Rektor 4. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Bambang Susilo selaku Wakil Rektor 5. Dan selanjutnya ada Dr. Andes Andi Firta Wijaya selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi. Selanjutnya ada Dr. Andes Raden Rustam Hidayat selaku Kaprodi Pariwisata. Dan selanjutnya ada Profesor Dr. Insinyur Komiratus Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah yang sedang kami kerjakan tugasnya ini. Next. Selanjutnya ada daftar isi, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, yang mana di dalam isi ada klasifikasi kecelakaan kerja dan analisis penyebab kecelakaan kerja. Yang ketiga ada kesimpulan, yang keempat ada daftar pustaka, dan yang kelima ada lampiran. Next. Diselesaikannya tugas kali ini tentu memiliki alasan yang cukup jelas mengenai angka kecelakaan yang ada di Indonesia. Sehingga di bagian pendahuluan ini saya akan menjelaskan sedikit terkait latar belakang analisis kecelakaan kerja yang ada di Hotel Ibis Malang ini kami lakukan. Kecelakaan adalah bencana atau kejadian malang yang menimpa seseorang tanpa diinginkan. Kecelakaan terjadi disebabkan oleh hal-hal yang mungkin saja tidak kita duga, atau mungkin penyebab utama kecelakaan itu terjadi disebabkan oleh kesalahan atau keteledoran dari pihak-pihak yang kurang teliti dan berhati-hati dalam menentukan serta mengerjakan suatu hal. Dampak yang diberikan bisa sangat merugikan orang yang menjadi korban, bisa kerugian baik secara materi, fisik, psikologis, bahkan nyawa. Maka dari itu dilakukan sebuah investigasi dari sebuah kecelakaan kerja yang telah terjadi dengan tujuan agar diketahui penyebab dari kecelakaan tersebut. Dalam tugas kali ini dilakukan investigasi kecelakaan di dalam sebuah hotel Ibis Malang, khususnya di lift yang terjadi di Ibis dengan metode atau pendekatan perpustakaan atau library research. Metode ini mengandalkan pengumpulan data dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian sekunder yang didapat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, salah satunya dalam melakukan sebuah pekerjaan, hal-hal prosedur keselamatan atau K3 masih perlu diterapkan dan dilaksanakan secara disiplin untuk meminimalisasi risiko kecelakaan kerja yang dapat menimpa seseorang. Kecelakaan yang mungkin saja terjadi di dalam sebuah hotel adalah terpleset, terkunci di dalam kamar, terkena barang tajam saat di dapur, tersengat listrik, dan sebagainya. Angka kecelakaan kerja di Indonesia terbilang masih sangat tinggi, walaupun saat ini tiap tahunnya menunjukkan angka penurunan. Tetapi yang namanya kecelakaan bukanlah suatu hal yang dapat diterima dan diwajarkan. Tanpa adanya usaha untuk meminimalisasikan angka tersebut,
bahkan berusaha untuk menihilkan angka kecelakaan yang ada. Tingginya angka kecelakaan ini menunjukkan masih banyaknya pekerja di Indonesia yang masih belum memahami arti penting dari prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Jika dilihat dari penyebab kecelakaan yang ada, tidak sedikit banyak kesalahan fault of person yang terjadi karena masih mengesampingkan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa mengakibatkan suatu hal yang fatal. Next. Berdasarkan data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2005 hingga tahun 2007 menunjukkan bahwa setiap tahun rata-rata terjadi 85.000 kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan rata-rata 1.700 pekerja meninggal dunia, sementara yang mengalami cacat permanen rata-rata sekitar 7.000 pekerja. Kemudian pada tahun 2008 tercatat angka kecelakaan kerja yang terjadi yaitu 58.600 kasus, dan data terakhir yang didapat pada tahun 2009 tercatat 54.398 kasus kecelakaan kerja. Dari data Jamsostek tahun 2007 juga menunjukkan bahwa setiap hari pekerja yang tewas akibat kecelakaan kerja mencapai 4 orang. Secara nasional hingga tahun 2007, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 66.809 kasus. Adanya jurnal mengenai investigasi penyebab kecelakaan yang terjadi di Hotel Ibis Malang adalah salah satu usaha agar diketahui penyebab terjadi kecelakaan kerja, sehingga dengan begitu bisa sama-sama kita semua mengetahui dan menghindari suatu hal yang menjadi kemungkinan membuat kecelakaan terjadi. Dengan begitu kedepannya angka kecelakaan kerja khususnya di Indonesia bisa semakin tahun semakin berkurang dan diiringinya semakin meningkatnya angka kesadaran kesehatan dan keselamatan kerja yang ada. Sehingga salah satu penyebab kecelakaan kerja yaitu kelalaian atau human error bisa dikurangi tiap tahunnya. Next. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Prasiska Triwayuni. Baik, terima kasih Rizky. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, serta mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban maupun harta benda. Nah, perlu adanya investigasi kecelakaan kerja untuk menghindari adanya kecelakaan kerja berikutnya. Nah, investigasi kecelakaan kerja merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mencari data ataupun fakta terkait kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian-kerugian lainnya seperti harta benda dan termasuk aset perusahaan. Nah, dengan begitu, akar penyebab terjadinya kecelakaan kerja dapat diketahui, sehingga dapat ditemukan solusi penyebab serta penyelesaiannya dari kecelakaan kerja tersebut. Baik, selanjutnya ada klasifikasi kecelakaan kerja yang akan dijelaskan oleh Debbie Fitria. Baik, terima kasih Kak Siska. Selanjutnya ialah klasifikasi kecelakaan kerja. Menurut Organisasi Perburuan Internasional pada tahun 1962, klasifikasi kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi 4, yaitu menurut jenis kecelakaan, menurut penyebab, menurut sifat luka atau kelainan, dan menurut letak dan kelainan atau luka di tubuh. Next. Yang pertama ialah klasifikasi menurut jenis kecelakaan, yaitu yang pertama adalah terjatuh, yang kedua tertimpa benda jatuh, yang ketiga tertumbuk atau terkena benda-benda terkecuali benda jatuh, yang keempat terjepit oleh benda, yang kelima gerakan-gerakan melebihi kemampuan, yang keenam pengaruh suhu tinggi, yang ketujuh terkena arus listrik, yang kedelapan kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi, dan yang ke-9 ialah jenis-jenis lain, termasuk kecelakaan-kecelakaan
dan data-datanya tidak cukup atau kecelakaan-kecelakaan lain yang belum masuk klasifikasi tersebut. Selanjutnya, next. Selanjutnya ialah klasifikasi menurut penyebab. Yang pertama ialah mesin, yaitu seperti pembangkit tenaga, terkecuali motor-motor listrik, mesin penyalur atau transmisi, mesin-mesin untuk pengerjaan logam, mesin-mesin pengolahan kayu, mesin-mesin pertanian, mesin-mesin pertambangan, dan mesin-mesin lain yang tidak termasuk klasifikasi tersebut. Yang kedua ialah alat angkut dan alat angkat, seperti mesin angkat dan peralatannya, alat angkutan di atas rel, alat angkutan lain yang beroda kecuali kereta api, alat angkutan udara, alat angkutan air, dan alat-alat angkutan lain. Yang ketiga ialah peralatan lain seperti bejana bertekanan, dapur pembakar dan pemanas, instalasi pendingin, instalasi listrik termasuk motor listrik, tetapi dikecualikan oleh alat-alat listrik. Selanjutnya ialah alat-alat listrik tangan, kemudian ada alat-alat kerja dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya ialah tangga, perancah, dan peralatan lain yang belum termasuk klasifikasi tersebut. Kemudian yang keempat ada bahan-bahan, zat, dan radiasi seperti bahan peledak, debu, gas, cairan, dan zat-zat kimia terkecuali bahan peledak, benda-benda melayang, radiasi, dan bahan-bahan dan zat lain yang belum termasuk golongan tersebut. Dan terakhir ialah lingkungan kerja. Dibagi menjadi 3, yaitu di luar bangunan, di dalam bangunan, dan di bawah tanah. Next. Kemudian ada klasifikasi kecelakaan kerja menurut sifat luka atau kelainan. Yang pertama ialah patah tulang, yang kedua dislokasi atau keseleo, yang ketiga tegang otot atau urat, yang keempat memar dan luka dalam lain, yang kelima amputasi, yang keenam luka di permukaan, yang ketujuh gegar dan remuk, yang kedelapan ialah luka bakar, kesembilan adalah keracunan, selanjutnya ialah akibat cuaca dan lain-lain, kemudian ada mati lemas, ada pengaruh arus listrik, dan pengaruh radiasi, dan luka banyak dan berlainan sifatnya. Next. Dan terakhir adalah klasifikasi kecelakaan kerja menurut letak dan kelainan atau luka di tubuh. Itu ada kepala, ada pada leher, badan, anggota atas, anggota bawah, banyak tempat, dan kelainan umum. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggita Hajar. Baik, terima kasih Dewi. Kemudian ada studi kasus yang melatar belakangi dari analisis penyebab kecelakaan. Yang pertama yaitu ada penyebab tewasnya Suprihandi Cahyanto yang berumur 54 tahun, seorang teknisi hotel Ibis-Style mulai menemukan titik terang. Hasil penyelidikan polisi mengarah kepada human error. Next. Berdasarkan analisis dari kelompok kami, maka terindikasi bahwa dari studi kasus tersebut yang pertama adanya kurangnya kesadaran SOP, dan kedua adanya human error dan kecelakaan kerja. Next. Yang pertama ada kurangnya kesadaran SOP. Hal ini berdasarkan dari pernyataan saksi yang bernama Tinton, yang menyatakan bahwa penyebab tewasnya Suprihandi Cahyanto yang berumur 54 tahun, seorang teknisi hotel Ibis-Style mulai menemukan titik terang. Indikasi adanya human error ini dikarenakan korban diduga tidak menjalankan SOP yang telah ditentukan. Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi serta hasil olah TKP. Pertama, korban tidak melaporkan kepada atasan kepala engineering, dan yang kedua, dalam sistem tersebut seharusnya dilakukan off atau sistem manual. Next. Yang kedua ada teori human error dan kecelakaan kerja. Next.
Teori ini dipaparkan dalam buku Safety 1 and Safety 2, The Past and Future of Safety Management karya Eric Holnagel, bahwa manusia dapat beradaptasi atau menyesuaikan aktivitas bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Jika terjadi penyelewengan atau kesalahan prosedur, maka sebuah insiden akan diklasifikasikan sebagai human error. Dalam teori ini, Holnagel menjelaskan bahwa manusia harus menyesuaikan aktivitas pekerjaannya berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Manusia tidak diizinkan untuk melakukan variasi performa dari prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menganalisis penyebab terjadinya kecelakaan kerja, hubungan antara human error serta kecelakaan kerja, prinsip dasar yang harus digunakan sebaiknya tidak terfokus pada kesalahan satu individu saja, melainkan melalui pendekatan sistem yang harus ditelaah. Pada intinya, meski human error ini menjadi penyebab kecelakaan kerja, namun akar permasalahannya tidak hanya bertemu pada faktor individu saja. Faktor pekerjaan dan faktor manajemen perusahaan juga menjadi penyebab lain yang mempengaruhi human error dalam menimbulkan kecelakaan kerja atau kegagalan lainnya. Next. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Prasiska. Baik, terima kasih Anggita. Selanjutnya saya akan menyimpulkan, jadi berdasarkan hasil penelitian yang kami dapatkan itu dapat kami simpulkan bahwa kurangnya kesadaran mengenai pentingnya mematuhi SOP dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Selain itu, faktor human error juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja sehingga berakibat kematian. Nah, dengan adanya kecelakaan kerja yang terjadi di Hotel Ibis, ini perusahaan dapat memberikan pembekalan kepada karyawan, teknisi maupun pekerjaan lainnya mengenai pentingnya mematuhi SOP. Nah, mematuhi SOP ini dapat meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi di Hotel Ibis ataupun kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan lainnya. Baik, selanjutnya daftar pustaka. Jadi di sini ada buku-buku yang kami gunakan sebagai acuan untuk menyusun PPT ini dan untuk hasil investigasi kecelakaan kerja Hotel Ibis. Oke, ini dan selanjutnya ada lampiran. Nah, di lampiran ini ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diambil alih oleh Rizky kembali. Baik, sekian kiranya presentasi dari kelompok 5 mengenai investigasi kecelakaan kerja yang ada di Hotel Ibis Malang. Untuk sesi selanjutnya, kelompok 5 akan membuka sesi tanya-jawab untuk 2 orang penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian memaparkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, di sini udah ada Saudara Tiara Deva. Untuk Saudara Tiara Deva, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tiara Deva dari perwakilan kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 5. Dalam hasil investigasi dari kecelakaan, tentu memberikan dampak dari destinasi itu sendiri, seperti reputasi destinasi yang kurang baik. Jika dilihat dari klasifikasi kecelakaan, sifat luka yang terjadi bisa menyebabkan skala kecil atau besar. Untuk kecelakaan yang skala kecil, apa perlu dilakukan investigasi? Kalau perlu, apa saja tahapan investigasi yang dilakukan? Terima kasih. Baik, mungkin langsung aja ke penanya kedua, itu Raffi Naufal. Untuk Raffi Naufal, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5. Dijelaskan pada PPT, kejadian yang terjadi di Hotel Ibis adalah meninggalnya engineer dari Hotel Ibis. Apakah ada kendala yang dialami Hotel Ibis dalam menangani kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran SOP selain dari kejadian tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih.
Mungkin dari teman-teman kelompok 5 bisa langsung dijawab. Saya izin menjawab pertanyaan dari Tiara Deva. Baik, dipersilakan untuk Dewi menjawab pertanyaan dari Tiara Deva. Terima kasih. Saya dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6 oleh Tiara Deva. Menurut kelompok kami, kecelakaan kerja, baik itu skala besar maupun skala kecil, yang mampu menimbulkan kerugian harta atau menyebabkan adanya korban jiwa, tentu harus diinvestigasi. Sebab, tujuan dari adanya investigasi kecelakaan kerja sendiri adalah untuk mengetahui kebenaran dari sebuah insiden kecelakaan dan mencoba mencari solusi untuk meminimalisir kejadian serupa terulang lagi. Misalnya, ini, ada insiden kecil seperti tergores atau terpeleset. Apabila kita tidak melakukan tindakan investigasi atau dibiarkan saja, maka akan memakan banyak lagi korban yang akan mengalami tergores atau terpeleset seperti itu. Dan untuk tahapan-tahapannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Francisca. Baik, terima kasih Dewi. Jadi saya akan menambahkan jawaban dari Dewi tadi tentang investigasi kerja. Ya, jadi selain itu ada pun juga yang berwenang untuk menginvestigasi kecelakaan kerja. Jadi yang pertama adalah orang yang memahami dasar hukum dan organisasi yang terkait kecelakaan kerja. Terus yang kedua ada orang yang memahami wawasan dasar mengenai K3 dan orang yang mampu melakukan analisis data yang dikumpulkan dengan baik. Selanjutnya ada orang yang melakukan teknik pengumpulan data serta fakta secara efektif. Dan ada pun polisi-polisi yang terkait di sekitarnya dan pimpinan K3 yang ada di perusahaan. Selanjutnya tahapan K3 ini, tahapan investigasi ini yang pertama ada deskripsi atau gambaran suatu kejadian. Yang kedua ada faktor pemicu atau timbulnya kecelakaan, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Selanjutnya ada penyebab langsung yang terjadi dari perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Selanjutnya ada penyebab dasar yang terjadi dari faktor individu, faktor pekerjaan, dan faktor manajemen. Selanjutnya adalah tindakan perbaikan atau pencegahan yang dapat dilakukan guna mengendalikan kecelakaan. Nah, tahapan-tahapan ini itu disusun oleh SCAT, yaitu Systematic Causes Analysis Technique, yang yang dikembangkan oleh International Loss Control Institute. Begitu Tiara Deva. Baik, apakah ada tanggapan dari Tiara Deva mengenai jawaban yang telah disampaikan? Jadi kalau melakukan investigasi itu tidak melihat kecelakaan itu skala kecil atau besar. Jadi baik skala kecil atau skala besar itu tetap dilakukan investigasi ya. Izin menanggapi, ya benar. Silakan. Selama kecelakaan tersebut menimbulkan kerugian harta ataupun korban jiwa, perlu diadakannya investigasi. Gitu. Baik, terima kasih Dewi atas jawabannya. Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin mencoba menjawab terkait pertanyaan dari Raffi Naufal, itu yang intinya contoh kejadian dan kendala yang dialami Hotel Ibis dalam menangani kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran SOP. Kecelakaan kerja yang terjadi atau dialami di Hotel Ibis Malang, salah satunya yang ramai diberitakan adalah kasus seorang teknisi yang terjepit, yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang terjepit di dalam sebuah lift yang ada di hotel karena tidak melaksanakan SOP yang benar, di mana korban menurut berita yang ada tidak melakukan laporan kepada atasan engineering ketika ingin melakukan perbaikan kerusakan yang ada di lift. Selain itu korban juga
tidak melakukan perubahan pada sistem lift menjadi manual, sehingga korban ini mengalami kecelakaan karena lift masih aktif dalam sistem otomatis yang menyebabkan korban terjepit. Kejadian ini diperkirakan korban diduga berada di sekitar lift pada pukul 5:30 pagi untuk melakukan perbaikan. Kemudian para pegawai hotel menyadari bahwa korban ini mengalami kecelakaan kerja dan melaporkannya pada pukul 9:30. Dan korban baru bisa dievakuasi pada pukul kurang lebih 12 siang. Berdasarkan hal tersebut, salah satu kendala yang dialami adalah proses evakuasi korban, ditandai waktu yang dibutuhkan cukup lama. Dalam mengevakuasi korban juga butuh bantuan dari petugas damkar dan kepolisian untuk membantu proses tersebut. Mungkin segitu dari tanggapan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin rekan saya Anggita bisa menambahkan terkait pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Raffi. Untuk Anggita dipersilakan. Baik, saya hanya akan menambahkan sedikit saja dari jawaban Rizky bahwa kendala yang dialami Hotel Ibis Malang ini untuk menganalisis penyebab kecelakaan kerja kepada salah satu karyawannya, yaitu lebih kepada waktu dan beberapa pihak yang terlibat. Seperti yang telah disampaikan oleh Rizky, bahwa waktu evakuasi sangat berpengaruh terhadap analisis penyebab kecelakaan kerja. Kemudian juga ada keterangan saksi yang tidak begitu jelas. Apakah ada tanggapan, Raffi? Baik, menurut saya sudah cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Mungkin kalau sudah selesai sesi tanya jawab ini, kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.